besaran prostat. Jadi misalnya di lubang uretranya itu tertutup gitu. Jadi mungkin untuk mengeluarkan air kencingnya kita butuh kateter untuk membantu dia buang air kecil. Tetapi tidak hanya itu, nanti dia akan mendapat tindakan operatif mengambil tumornya itu, baru bisa lepas dari kateter. Itu yang mengalami masalah kencing. Atau pada pasien-pasien yang mengalami tidak sadar, yang memerlukan bantuan karena dia tidak bisa, tidak sadar, itu bisa saja terjadi dia ngompol, bisa saja dia tidak bisa kencing karena kesadarannya itu. Jadi harus dipasang kateter biar dia bisa buang air kecil dengan lancar. Itu juga bisa untuk kita mengukur keluarannya. Jadi kalau kita di ruang ICU biasanya ya, kita merawat pasien yang tidak sadar atau pasien yang bed rest. Misalnya pasien jantung kan nggak boleh mobilisasi yang langsung turun sendiri ya, ada bed rest. Nah dia dibantu dengan cara dipasang kateter, urinnya itu untuk menghitung cairan seberapa kita harus memberikan. Jadi infus berapa dia boleh minum, seberapa, nanti dihitung dari jumlah urin yang keluar, outputnya. Jadi harus seimbang supaya tidak membebani jantungnya. Seperti itu. Jadi pasien-pasien yang mengalami ketidakmampuan itu antaranya yang memang ada masalah pada saluran kencingnya dan masalah pada kemampuannya dia sendiri. Selain itu juga pada pasien yang akan dilakukan tindakan operatif. Jadi seperti halnya pada pasien yang nggak sadar, pasien yang mau operasi itu juga kan nanti dibuat tidak sadar. Itu juga kita pasang kateter. Biasanya di kamar operasi. Kalau sudah selesai mungkin bisa saja langsung dilepas, bisa saja nanti setelah di ruangan. Jadi untuk menghitung cairan, selain itu jadinya untuk menghitung cairan. Jadi selama operasi dia itu akan mengalami shock atau tidak, itu dilihat dari cairan air kencingnya itu seberapa. Jadi kita memasukkan cairan berapa harus seimbang. Selain itu juga misalkan pada pasien-pasien yang sadar pun juga perlu dipasang kateter, mungkin hanya sementara. Jadi kalau ada pasien yang memerlukan pemeriksaan urin yang steril, misalkan dia sudah habis kencing, tetapi sekarang diperlukan untuk pemeriksaan air kencing yang steril. Otomatis kalau dia belum penuh kandung kencingnya, dia nggak bisa kencing. Tetapi dengan bantuan kateter sementara dia bisa diambil air kencingnya. Jadi ya dipasang sementara, setelah air kencingnya keluar sudah nanti dilepas. Pemasangan kateter sementara ini juga bisa dilakukan pada wanita-wanita atau ibu-ibu yang barusan melahirkan. Jadi setelah proses melahirkan, karena proses kontraksi, kandung kencing biasanya tertekan bayi yang mau keluar. Nah itu dia akan mengalami kesulitan buang air kecil. Padahal selama proses itu kan biasanya ibu-ibu dimotivasi untuk minum yang banyak, makan kalau dia bisa, supaya untuk membentuk tenaga nanti proses melahirkan. Nah setelah selesai biasanya dia akan mengalami gangguan mengeluarkan air kencingnya. Kita pasang kateter sementara, setelah kita pasang keluar kencing, dia akan lega. Juga pernah saya mengalami di UGD itu sudah bukan lagi pos melahirkan, mungkin dia itu sudah di rumah. Mungkin karena dia proses dijahitnya episiotominya, jadi dia merasa kesakitan, dia sampai nggak merasakan kandung kencingnya penuh, blasnya penuh, sampai dia nggak bisa kencing. Itu juga bisa, dia datang ke UGD, blasnya penuh nggak bisa kencing katanya gitu. Kita bantu dengan pasang kateter sementara, bisa keluar. Seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan pada pasien-pasien yang sadar maupun tidak sadar, bisa dipasang secara tetap maupun yang sementara. Nah, untuk pasien-pasien yang dilakukan pemasangan kateter secara tetap itu sama dengan pemasangan alat invasif lainnya, jadi ada masa berlakunya. Sama, yaitu 3-7 hari. Kalau memang itu sudah cukup, memang waktunya dilepas saja. Tetapi kalau masih diperlukan,
itu harus dilepas, dipasang lagi. Jadi harus diganti supaya tidak menimbulkan infeksi ya. Nah, kateter ini sama dengan alat yang lain punya nomor ukuran. Jadi pasien-pasien belum tentu sama, tetapi pada umumnya pada pasien dewasa itu biasanya nomor 16 seperti bintang 7 nomor 16 ya. Nomor 16 itu pada umumnya, tetapi tidak harus ya. Jadi tergantung lubang uretranya. Jadi ada yang kemungkinan bisa lebih kecil, kemungkinan lebih besar ada. Kalau yang lebih besar biasanya ini sama ya dengan nomor NGT, itu biasanya nomor genap. Jadi dari nomor 8, 10, 12 sampai 20 ada. Ini nomor 20 besar ya. Ini dipasang biasanya pada pasien-pasien wanita, ibu-ibu atau mungkin nenek-nenek yang sudah pernah punya anak lebih dari 7. Nah, bisa dibayangkan mungkin uretranya itu melebar karena mungkin ya setiap tahun punya anak gitu. Karena kalau zaman sekarang mungkin jarang sudah ya punya anak lebih dari kurang dari 10. Jadi mungkin paling banyak 7 mungkin. 4. Punya ustadz itu 7 katanya. Tergantung istrinya berapa ya. Nah, itu karena proses melahirkan yang mungkin jaraknya terlalu dekat, dan kalau zaman dulu kan melahirkan mungkin tidak di dalam medis, tidak di bidan, tidak di rumah sakit atau puskesmas, mungkin kan hanya dukun ya. Jadi antara lubang jalan lahir vagina kalau terlalu mungkin banyak besar itu kan kita bantu dengan namanya episiotomi ya kalau di kebidanan sekarang. Jadi perineum itu dipotong supaya memperlebar jalan lahir. Kalau zaman dulu mestinya tidak ada. Itu ya alami, keluar sampai sekeluarnya sendiri. Mungkin bisa terjadi ruptur di perineumnya. Perineum itu di ruang atau lapang bidang gitu di sekitar vagina gitu. Tapi kebanyakan kalau episiotomi itu di bawah, jadi menyilang gitu. Jadi lubang vagina itu kalau episiotomi dipotong samping-samping gitu supaya tidak mengenai anus. Nanti kalau bagus anus bisa lubangnya jadi satu. Ya Allah. Nah, karena dulu proses itu tidak ada, mungkin bisa ruptur, bisa jadi mungkin antara vagina dan lubang uretra bisa hampir menyatu gitu. Nah, ini mungkin butuh lubang yang angka yang besar untuk, karena mungkin kalau Jawanya bisa udah bal gitu ya. Nah, gitu. Tapi ini juga pria juga ada, artinya pasien-pasien yang karena tumor prostat gitu ya, sudah dilakukan tindakan yang tadi saya bilang pakai 3-way, nanti 3 jalur, ada irigasi, ada penampungan, ada untuk menuju. Nah, itu biasanya nomor-nomor besar, 20 ke atas ini ya, tapi kebanyakan cuma 20. Tadi saya katakan umumnya, ini nggak ada nomor 16. Nomor 16 biasanya, ini ada tapi hanya yang sementara. Nomor 16, jadi seperti ini. Nah, kalau anak-anak tentunya yang disesuaikan. Nanti bagaimana kita tahu lubang kita butuh nomor berapa? Kalau menurut pengalaman memang orang dewasa itu butuh nomor 16. Nanti waktu kita membersihkan area perineal pasien, kita bisa melihat lubangnya kira-kira kita butuh nomor berapa. Makanya kita harus berpengalaman. Jadi mungkin kita sering melihat. Makanya saya beritahu dulu umumnya nomor 16. Jadi mungkin kita nyiapkan yang nomor 16. Kalau biasanya ya, kalau yang lebih ekstrim lagi, kalau kita memasang mayo atau budel, kalau pada pasien nggak sadar, alat bantu nafas, itu harus 3 nomor. Kalau kita perkirakan dia nomor 8, mungkin kita harus siap nomor 9 dan nomor 7 gitu. Jadi supaya kita nggak bolak-balik gitu. Jadi 3 nomor yang disiapkan itu. Nah, untuk memasang kateter, mungkin persiapan buat petugas itu sama dengan yang lainnya. Kita harus tahu pasien ini
indikasinya apa, tujuannya apa, kita harus bisa menjelaskan ke pasien dan keluarga. Pasien sendiri perlu dijelaskan apa maksudnya dipasang kateter ini. Ya, harus mau, kalau perlu inform konsen, kalau nggak mau perlu penolakan gitu. Yang ini ada dua macam juga. Ini ada yang putih-putihnya, ini enggak ada putih-putihnya. Ini sama sebenarnya ya, sama-sama mereknya, tetapi cuman beda bentuk aja. Tapi pelakunya beda. Kalau yang ini nanti kita menguncinya, kita tidak butuh jarum. Kalau yang ini kita butuh jarum. Nanti kita coba semua. Kalau ini nggak butuh karena ini cuman satu jalan. Nah tadi ya, pasiennya diberitahu dan pasiennya harus setuju dengan dia tidak terpaksa, artinya dia sudah jelas. Pasiennya perlu dipersiapkan mungkin posisi ya nanti setelah waktu pemasangan. Untuk peralatan dan hal yang dibutuhkan tentunya kateter sesuai ukuran. Ya, ini yang mau dipasang. Kateter yang untuk sesuai ukurannya. Kemudian kalau mau dilakukan pemasangan tetap kita butuh penampungnya, namanya urin bag sama ini untuk tempat urin bag. Kemudian handspoon dua macam, handspoon steril dan handspoon bersih non steril. Kemudian jeli sebagai pelumas untuk mengurangi rasa nyeri ya dan mencegah iritasi. Kemudian sebelum memasang kita harus melakukan perineal hygiene, membersihkan alat kelamin. Mungkin cukup dengan betadine cair, kasa. Betadine ini diencerkan gitu ya, pakai NaCl boleh, aqua steril boleh. Kemudian sepet untuk mengambil cairan untuk mengunci supaya kateter ini tidak lepas. Kalau untuk memasang laki-laki, jeli pelumas bisa dimasukkan dalam sepet. Nanti kita suntikkan ya ke lubang uretranya. Nanti kita masukkan. Kemudian senter kalau memang diperlukan, biasanya wanita untuk mencari lubang uretra itu mungkin sulit, mungkin perlu lebih terang. Bisa pakai senter, bisa pakai lampu emergensi. Kemudian ini bengkok atau nirbakan untuk tempat penampung sampahnya. Mungkin urin dulu, nanti untuk nampung urin kalau memang tidak perlu dipakai urin bag, pakai ini aja. Terus kita kalau butuh memeriksa urinnya, kita butuh tempat untuk memeriksanya. Terus apa lagi ini? Plaster untuk fiksasi. Untuk pinset untuk mengambil kasa. Kasa sudah ya tadi belum ya? Kasa ya sudah. Kapas saya kira tidak dibutuhkan kapas. Mungkin hanya untuk melumas apa? Pakai kasa tuh. Terus tadi duk ya, duk lubang dan duk tidak berlubang yang steril. Perlak, selimut untuk peniti itu kalau memang dipasang urin bag ini, kalau enggak kadang pada kemasan itu sudah ada yang gantungannya. Dan itu enggak harus ya. Mungkin itu persiapannya. Ada yang ditanyakan sampai di sini?